Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Channel ini terupdate dengan mistis. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Dan kita akan cerita yang lebih menarik dan lebih seru tentunya ya. Oke, awal cerita ini ada teman gua ya, namanya Rizky. Nah, si Rizky ini adalah pedagang atau pengusaha ya. Oke, dia bisa diceritakan kenapa dan bagaimana kejadian si Rizky ini bisa di luar dugaan, yang konon katanya usahanya itu mengalami yang namanya gangguan mistis ya. Seperti apa gangguan mistis yang dialami si Rizky ini? Ini singkat cerita, dia cerita sama gua, dia tuh buka usaha pada tahun 2018. Nah, 2018 ini dia buka usaha ya, semacam toko-toko kecil ya, yang ditekuni selama 2 tahun sini, dan lumayan gitu ya, omsetnya terus menaik dan usahanya terus berkembang. Oke, kalau emang kita mau berusaha itu pasti ada jalannya. Nah, si Rizky ini adalah semakin lama dan semakin lama dia itu usahanya semakin menjamur dan sukses. Singkat cerita, kalau dia itu mengalami bisnis seperti apa guys? Ya mungkin banyakkan ya, lumrah orang yang usaha itu pasti banyak yang iri atau yang sirik ya. Karena apa guys? Karena seorang pengusaha itu pasti ada aja gitu. Apalagi saingannya ini banyak sekali ya, dari bermacam-macam saingan yang dia lakuin itu benar-benar berat gitu. Dan akhirnya dia itu ceritakan bahwa kejadiannya itu kalau warungnya itu semakin lama semakin sepi. Padahal kalau usaha itu semakin lama semakin besar ya. Tapi yang dialami si Rizky ini benar-benar di luar dugaan guys. Ya, buka usaha itu di pinggir jalan, lumayan ya, akses jalan besar, dan selalu ramai dikunjungi oleh para pembelinya. Dan sampai akhirnya semakin kesini makin sepi karena ya mungkin daya beli masyarakat semakin berkurang. Dia pun pemikiran sampai ya emang lagi nggak baik-baik saja ekonomi seperti sekarang ini ya. Tapi yang dia curiga itu benar-benar masuk akal. Karena apa guys? Karena di luar di situ, di tempat usahanya itu emang banyak sekali yang jualan ya. Dia jualan sembako misal gitu ya, dia jualan rokok kelontong. Nah, semakin ada lagi di sampingnya mengikuti-ngutinya ya, karena itu adalah hal lumrah. Tapi yang dicurigai si Rizky ini adalah benar-benar dia itu nggak masuk akal. Karena apa guys? Karena dia itu mengalami yang namanya gangguan ya, seperti supranatural atau seperti kirim-kiriman gitu. Kiriman apa yang dia dapat? Singkat cerita, gua ceritakan kejadiannya ini. Dia buka seperti biasa ya, buka warung jam 7 dan tutup jam 9 malam. Nah, jam 9 malam ini itu rutinitas dia kerja. Nah, setelah itu sudah 2 tahun dia berjalan lancar. Mungkin tahun yang sekarang ini dia agak sulit mendapatkan ekonomi yang dia dapatkan
karena saingannya semakin banyak adalah seorang yang mengikuti usahanya dia, guys. Oke, persaingan semakin ketat katanya, dan dia pun menyetujui kalau persaingan dari usahanya itu ya semakin ketat. Ya mungkin itu sudah wajar, tapi yang mengikuti usahanya dia itu berbeda, guys. Karena apa? Karena semakin kesini semakin aneh tingkah lakunya. Ya si Rizky pun ya baik-baik saja, fine-fine saja. Ya mungkin itu udah rezeki itu udah ya ada yang ngatur ya. Tidak harus bla 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 seperti itu. Nah, yang saingannya ini ternyata semakin kesini makin panas, guys, karena warungnya si Rizky itu semakin ramai dikunjungi oleh para pembeli, dan saingannya pun kayaknya masih cukup terbilang sepi ya. Nah, karena semakin tingkahnya semakin berbeda yang biasanya, ternyata makin hari si Rizky tubuhnya, badannya mulai tidak membaik, guys. Karena apa? Karena ya mungkin terlelah gitu ya. Menurutnya itu kayak kelelahan karena berjualan gitu ya. Tapi ya hal ini berbeda, guys, dengan dia tubuhnya semakin lelah dan semakin sakit karena hal yang tidak wajar, dan dia pun mulai tidak berjualan, guys, karena selalu sakit-sakitan. Ya bolehlah, mungkin dia istirahat sejenak. 1 hari 2 hari dia tidak buka warungnya, sedangkan yang pembelinya itu semakin sedikit ya. Karena apa? Karena dia itu suka tutup warungnya. Dan akhirnya dia pun curiga, karena curiga seperti apa yang dia sakit itu bukan hal yang wajar. Sekarang dibuka kembali tokonya, sekarang sudah sepi, guys, nggak ada yang beli. Kemana si pembeli itu lari? Ke saingannya yang tadi di sampingnya itu, guys. Dan dia sih biasa saja, mungkin ya rezekinya dia, dan dia juga nggak berpikir apa-apa. Yang dia anehnya dan dia alaminya itu, setiap dia jualan, matanya itu seperti perih gitu ya, seperti kayak kunang-kunang karena mungkin kelelahan gitu, dan seperti yang namanya sering ngantuk, guys. Karena dia semakin curiga, dia kelilingi warungnya, nggak sengaja, guys. Dia itu menemukan yang namanya silet sama bawang merah sama cabai, guys. Dan dia buka, sebelumnya emang yang dibungkus, sepertinya dibungkus gitu, kata dia itu dibungkus dengan kain putih gitu ya. Itu dia menemukan di pojok warungnya, dan dia buka, dia sampai astagfirullahaladzim, apa ini gitu ya. Dan setelah itu dia lalu ditutup kembali, dan dia menanyakan kepada kiai ya, bukan sosok paranormal tapi kiai yang dia datangi, ini apa gitu ya, dan ini maksudnya apa gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Warungnya semakin sepi karena langganannya pindah ke warung sebelah. Sekarang karena dia sudah mulai merasa lega karena diobati sama kiai, dia buka warung.
seperti biasa. Dan kejadian yang dia temukan itu, Pak Kiai bilang, ya ini nggak apa-apa, karena nggak mau ya mendengar hal-hal yang buruk kepada sama si Rizky itu. Kiainya bilang itu, ya ini bukan apa-apa. Oke, singkat cerita, semakin sini semakin penasaran guys, karena penasarannya itu semakin mendalam, karena omsetnya semakin turun. Dia memikirkan sesuatu, sebenarnya apa yang terjadi pada diri dia ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Ada pelangganan ya beli ke tempat dia. Dia beli ke tempat dia. Dia bilang, "Pak, kok sekarang warungnya nggak pernah buka? Kok warungnya tutup aja?" Dia kaget guys. Astagfirullah. Warung saya buka setiap hari. Emang waktu minggu kemarin saya tutup karena dia sedang sakit. Tapi yang langganannya ini, dia bilang tutup aja, padahal warungnya itu terbuka gitu ya. Buka ya, dagang setiap hari. Masa sih? Padahal warung saya ini besar, masa nggak kelihatan? Benar, tutup aja gitu. Dan mungkin itu adalah satu orang, ya mungkin ya biasa aja. Mungkin karena waktu dia kemarin nggak ngeliat ya, kalau dia itu tutup mungkin sakit gitu. Dan selebihnya ternyata datang lagi guys, langganannya yang kedua. Dan dia bertanya, sebelumnya beli beras gitu, "Bah, beli berasnya 2 liter. Oh iya gitu ya, dituangin. Dan sambil ya ngomong-ngomong, "Pak," dan pembelinya itu menanyakan, "Pak, kenapa warung Bapak tutup aja? Padahal saya mau beli bahan pokok loh untuk masak tiap hari." "Masa sih teh? Padahal warung saya itu buka aja tiap hari gitu, gak pernah tutup." "Bener, orang saya menanyakan kepada toko sebelah, katanya mungkin dia sedang liburan gitu, katanya seperti itu." Wah, yang sebelah bilang seperti itu, dikira saya sering liburan, tutup saja. Iya, hanya ya mungkin sedang liburan. Oke, balik lagi ke si Rizky itu. Dan dia bilang, "Astagfirullahaladzim, ada apa yang terjadi sama saya gitu ya." Nah, oke. Makin lama ini yang saingnya itu terbongkar guys. Nanti kita lanjutkan lagi yang lebih menarik dan lebih seru ya. Jika kalian suka, tungguin part 2 dan sampai jumpa lagi di season kedua.